Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Givari Atala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh yang cukup menarik pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II merupakan salah satu konflik terbesar dalam sejarah umat manusia. Konflik ini melibatkan berbagai negara dengan skala global, serta menimbulkan dampak yang sangat luas, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, periode ini juga ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi militer. Salah satu inovasi yang mengalami kemajuan signifikan adalah pesawat tempur, yang kemudian menjadi elemen penting dalam strategi peperangan modern. Pertempuran udara atau yang dikenal dengan istilah dogfight berkembang menjadi salah satu faktor penentu untuk bisa mendominasi di medan perang. Di antara ribuan pilot yang mengudara pada masa itu, muncul salah satu nama yang kemudian mencatatkan sejarah yang luar biasa. Ia adalah Erich Hartmann, yang dikenal sebagai Ace of Ace karena jumlah kemenangan udaranya yang belum tertandingi. Selama Perang Dunia Kedua, ia berhasil menembak jatuh 352 pesawat musuh, sebuah capaian yang sangat fantastis dan tak tertandingi. Untuk memahami bagaimana ia mampu mencapai rekor tersebut, mari kita telusuri lebih jauh latar belakang kehidupan dan perjalanannya. Erich Hartmann lahir pada 19 April 1922 di Weissach, Jerman. Ia merupakan anak dari pasangan Alfred Erich Hartmann dan Elisabeth Wilhelmine. Ayahnya bekerja sebagai seorang dokter, sementara ibunya merupakan seorang pilot berlisensi. Bahkan, ia termasuk salah satu pelopor pilot glider perempuan di Jerman pada masanya. Lingkungan keluarga ini secara tidak langsung memperkenalkan Hartmann pada dunia penerbangan sejak usia dini. Namun, masa kecilnya berlangsung di tengah kondisi yang tidak stabil. Pasca kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, situasi ekonomi negara tersebut mengalami kemerosotan yang signifikan. Kondisi ini semakin diperparah oleh Great Depression yang mengguncang perekonomian dunia, termasuk Jerman. Dalam situasi yang tidak menentu tersebut, keluarga Erich akhirnya memutuskan untuk mencari peluang baru di luar negeri. Mereka memutuskan untuk pindah ke China, tepatnya di kota Changsha, dengan dukungan dari kerabat ayahnya yang bekerja sebagai diplomat di sana. Di kota inilah Hartmann kecil menghabiskan sebagian masa kanak-kanaknya bersama adiknya. Lingkungan yang berbeda, budaya yang asing, serta kondisi sosial yang dinamis menjadi pengalaman awal yang membentuk karakternya. Namun, situasi di Cina pun tidak sepenuhnya stabil. Seiring berjalannya waktu, konflik internal yang memuncak dalam Perang Saudara Tiongkok menciptakan kondisi yang semakin tidak aman. Menghadapi situasi tersebut, keluarganya memutuskan untuk kembali ke Jerman. Hal ini menjadi titik awal dari perjalanan hidup Erich yang selanjutnya akan membawanya ke dunia penerbangan dan militer. Seiring bertambahnya usia, Erich Hartmann menunjukkan perkembangan pesat, baik dalam pendidikan maupun kemampuan terbangnya. Ia belajar glider langsung dari ibunya, Elisabeth Wilhelmine, yang bahkan mendirikan sekolah penerbangan. Pada tahun 1937, ia berhasil memperoleh lisensi pilot, yang memungkinkannya untuk menerbangkan pesawat bermesin. Di tahun yang sama, ia mulai menjalani pelatihan militer, hingga akhirnya lulus sebagai letnan pada tahun 1942. Dan ia mulai menguasai pesawat tempur yang kelak identik dengan dirinya, yaitu Messerschmitt Bf 109. Setelah menyelesaikan pelatihan menembak dan tempur tambahan, Erich Hartmann akhirnya dikirim ke garis depan. Ia ditempatkan di Satuan Tempur Jagdgeschwader 52, yang berbasis di wilayah Maikop, kawasan Kaukasus. Dengan penempatan tersebut, Erich Hartmann secara resmi memasuki salah satu medan tempur paling brutal dalam sejarah, yaitu Front Timur. Di awal karir, Erich Hartmann ditugaskan sebagai wingman, yaitu pilot pendamping yang bertugas mendukung dan melindungi komandan skuadron. Dalam posisi ini, ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencatat kemenangan pribadi, karena perannya lebih difokuskan pada menjaga formasi dan memastikan keselamatan pemimpinnya. Akibatnya, pada fase awal karirnya, Erich tidak langsung menunjukkan pencapaian yang menonjol. Namun demikian, justru dari peran tersebut, ia memperoleh banyak pelajaran penting, terutama dalam hal membaca situasi, menjaga disiplin, serta memahami dinamika pertempuran udara secara lebih mendalam. Pengalaman inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi keberhasilannya di masa berikutnya. Pada September 1943, di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Erich Hartmann telah dipromosikan menjadi kapten. Sejak saat itu, jumlah kemenangannya meningkat dengan sangat cepat. Pada tanggal 20 September, ia mencatat kemenangan udaranya yang ke-100.
Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, jumlah tersebut melonjak menjadi 148, yang kemudian membuatnya dianugerahi Knight Cross of the Iron Cross. Memasuki awal tahun 1944, hampir 200 pesawat musuh telah berhasil ia jatuhkan. Pada titik ini, Erich Hartmann tidak hanya dikenal sebagai pilot yang berprestasi, tetapi juga sebagai sosok yang ditakuti oleh lawannya. Pesawat Messerschmitt Bf-109 miliknya memiliki ciri khas yang mudah dikenali. Sebuah simbol hati berwarna merah dengan nama kekasihnya, serta motif hitam berbentuk seperti tulip di bagian depan mesin. Dari tanda inilah, ia mendapat julukan dari musuh-musuhnya sebagai Black Devil atau Sang Iblis Hitam. Reputasinya begitu besar hingga pihak Soviet bahkan menetapkan hadiah sebesar 10.000 rubel bagi siapapun yang berhasil menjatuhkannya. Namun, dalam praktiknya, banyak pilot Soviet justru memilih untuk menghindari pertempuran begitu melihat tanda khas tersebut. Menyadari hal itu, Erich Hartmann kemudian mengambil langkah taktis dengan menghilangkan ciri khas pesawatnya, agar tidak lagi mudah dikenali oleh lawan. Seiring berjalannya waktu, Erich Hartmann terus mencatatkan kemenangan demi kemenangan, yang juga diikuti dengan berbagai penghargaan militer. Pada Maret 1944, ia bahkan dipanggil langsung oleh Adolf Hitler untuk menerima penghargaan Knight Cross of the Iron Cross with Oak Leaves sebagai bentuk pengakuan atas pencapaiannya di medan tempur. Penghargaan ini bisa dibilang adalah penghargaan tertinggi dalam militer Jerman. Tanggal 8 Mei 1945 menandai berakhirnya Perang Dunia II di Eropa. Namun, pada pagi hari itu, pertempuran di beberapa wilayah masih belum sepenuhnya berhenti. Di langit Cekoslovakia, Erich Hartmann mencatatkan kemenangan udaranya yang ke-352 dengan menjatuhkan sebuah pesawat Soviet. Setelah mendarat, dia segera menyadari bahwa pangkalan tempatnya berada sudah berada dalam jangkauan pasukan Soviet yang terus mendekat. Pada saat itu, Erich Hartmann telah berpangkat mayor. Ia kemudian mengambil keputusan untuk memerintahkan pasukannya bergerak ke arah barat, dengan tujuan menyerahkan diri kepada pasukan Amerika Serikat. Keputusan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan jika jatuh ke tangan Soviet. Namun, apa yang tidak ia ketahui saat itu adalah adanya kesepakatan antara pihak sekutu, yaitu Perjanjian Yalta, yang menetapkan bahwa seluruh personil militer Jerman yang bertugas di front timur harus diserahkan kepada Uni Soviet. Keputusan tersebut pada akhirnya mengubah nasib Hartmann secara drastis setelah perang berakhir. Ia akhirnya diserahkan kepada Uni Soviet dan harus menjalani masa penahanan di kamp kerja paksa atau gulag selama kurang lebih 10 tahun. Selama masa tersebut, ia menghadapi berbagai tekanan dan kondisi yang berat. Namun demikian, ia tetap bertahan hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 1955. Setelah kembali ke Jerman, Erich Hartmann kembali melanjutkan karir militernya dengan bergabung ke Angkatan Udara Jerman Barat dan turut berperan dalam pembangunan kembali kekuatan udara negaranya.